Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk Anda semua. Terima kasih sudah mengikuti pertemuan statistik bisnis. Kita masuk pada sesi ke-12 dengan tema statistik non-parametrik. Di sini yang akan kita bahas mengenai uji Wilcoxon Rank Test dan uji Mann-Whitney. Pengertian dari Wilcoxon Sign Rank Test di situ adalah merupakan uji non-parametris untuk mengukur signifikansi perbedaan antara dua kelompok data berpasangan dan berskala ordinal atau interval, tetapi distribusinya tidak normal. Uji Wilcoxon Sign Rank Test ini merupakan sebuah uji alternatif dari uji pairing t-test atau t-pair, T berpasangan, apabila tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji ini kemudian dikenal juga dengan istilah Wilcoxon Match Pair Test. Contohnya bisa dilihat pada halaman keempat. Ya, di sini kita bisa mengetahui terdapat dua variabel. Variabel satu adalah variabel bebas dan ada satu variabel terikat yaitu nilai ujian. Variabel tadi adalah yang bebasnya adalah ada dua kelompok sebelum pelajaran dan sesudah pelajaran. Nah, kita perhatikan bahwa kelompok sebelum dan sesudah adalah kelompok yang berpasangan sebab sampel atau subjeknya adalah individu atau operasi yang dilakukan. Nah, kita buat tabel pada halaman 5 yang merupakan sampel pretest dan post-test. Ya. Sampelnya bagaimana, kondisi nilai pretestnya bagaimana, post-testnya kita gunakan Wilcoxon Sign Rank Test di sini. Nah, selanjutnya, kita perlu membedakan uji ini dari uji yang lain, tapi mirip namanya, yaitu uji Wilcoxon Rank Sum Test. Nah, uji Wilcoxon Rank Sum Test itu merupakan uji beda non-parametris, dua kelompok data yang tidak berpasangan atau disebut datanya bebas atau independen, tidak saling berpengaruh pasangan satu dengan pasangan yang lain, atau variabel satu dengan variabel yang lain. Nah, di dalam Wilcoxon Sign Rank Test ada asumsi-asumsinya. Jadi variabel dependen berskala data ordinal atau interval rasio tidak berdistribusi tidak normal. Nah, oleh karenanya Anda perlu melakukan uji normalitas terlebih dahulu pada selisih antara kedua kelompok. Nah, apabila memenuhi asumsi normalitas, maka sebaiknya menggunakan uji parametris yang sesuai, yaitu uji pair t-test tadi. Dan apabila tidak memenuhi, maka uji Wilcoxon Sign Rank Test-nya dapat digunakan sebagai alternatif Anda. Asumsi lainnya adalah ada variabel independen terdiri dari dua kategori yang bersifat berpasangan. Di sini Anda bisa menemukan uji independen t-test-nya bagaimana. Dan apabila tidak memenuhi asumsi normalitas, maka uji yang tepat adalah Mann-Whitney U-test atau yang disebut juga Wilcoxon Rank Sum Test tadi. Asumsi berikutnya adalah yang ketiga, bentuk dan sebaran data antara kedua kelompok yang berpasangan adalah simetris. Jika tidak memenuhi asumsi ini, ya maka gunakan alternatif uji yang lain, yaitu uji sign test. Nah, uji Mann-Whitney atau lebih dikenal dengan U-test itu disebut Mann-Whitney Wilcoxon MWW, Wilcoxon Rank Sum Test atau Wilcoxon Mann-Whitney Test karena dikembangkan oleh nama penemunya H.B. Mann dan Dr. Whitney pada sekitar tahun 1947 ya. Nah, pada uji Mann-Whitney ini digunakan alternatif lain dari uji T parametrik bila anggapan yang diperlukan bagi uji T tidak dijumpai. Teknik ini kemudian dipakai untuk mengetes signifikasi perbedaan antara dua populasi dengan menggunakan sampel random yang kemudian ditarik dari populasi yang sama. Nah, tes ini kemudian dipakai sebagai alternatif penggunaan uji T bila mana persyaratan-persyaratan parametriknya itu tidak terpenuhi dan bila datanya berskala ordinal. Nah, uji Mann-Whitney ya itu berbeda dengan uji Wilcoxon. Karena apa? Karena uji Wilcoxon untuk dua sampel yang berpasangan, sedangkan Mann-Whitney khusus untuk dua sampel yang independen tidak berpasangan. Syarat-syaratnya apa sih?
ya, seperti Anda lihat di halaman 13 pada modul PPT, ya. Datanya berskala ordinal, interval, atau rasio. Terus persyaratan yang berikutnya terdiri dari dua kelompok yang independen atau saling bebas. Persyaratan yang ketiga, data kelompok 1 dan kelompok 2 tidak harus sama banyaknya, harus sama banyaknya. Data yang terakhir adalah data tidak harus berdistribusi normal, sehingga tidak perlu uji normalitas. Nah, prosedur pengujian dapat dilakukan dengan tahap-tahap berikut. Susun kedua hasil pengamatan menjadi satu kelompok sampel. Kemudian hitung jenjangnya atau ranking untuk tiap-tiap nilai dalam sampel gabungan tadi. Jadi dibikin rankingnya, ya. Jenjang atau ranking kemudian diberikan mulai dari nilai yang terkecilnya dulu, kemudian sampai yang terbesar. Nilai beda sama diberi jenjang rata-rata. Selanjutnya, jumlah nilai jenjang untuk masing-masing sampel ditentukan. Anda bisa menentukan nilai statistik uji U tadi. Di sini dipakai distribusi normal, ya. Oke, prosedur pengujian tadi sudah kita bahas. Bagaimana Anda memformulasikan untuk sampel kecil N1 atau N2 lebih kecil sama dengan 20 sampelnya. Itu pada halaman 17 formulanya Anda bisa peroleh U1 dan U2, ya. Bagaimana dengan uji sampel yang ukurannya besar N1 atau N2 lebih besar dari 20? Anda bisa melihat formula Z atau rumus di atas. Rumus ini digunakan apabila ada ranking yang berbeda juga. Sedangkan untuk ada ranking yang sama menggunakan rumus seperti Anda lihat di halaman 18 tadi. Demikian saya sampaikan materi ini, ya. Saya akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dipelajari materi-materi ini secara mandiri dan jangan lupa like materi ini untuk saya bisa mendapatkan feedback dari Anda. Terima kasih.